Nah, di sini pemerintah harus mau memfilter gitu. Malah kita harus lebih mencintai budaya bangsa sendiri. Karena dengan kita mencintai budaya bangsa kita sendiri, kita akan mendapatkan pride ya dari bangsa luar malahan. Jadi jangan kebalik pola berpikir kita. Tapi di sini ada tujuan nih Pak yang saya cukup setuju ya Pak ya. Apa tujuannya? Di sini tujuan dari program ini adalah yang langsung saya singkat adalah memiliki akses pekerjaan dan pendidikan yang lebih layak. Mungkin menurut saya ya pekerjaan di Indonesia layak, tapi ya seperti yang kita tahu aja Pak, gaji di Indonesia guru aja gajinya juga kecil kan Pak. Mungkin ada orang yang mau keluar gitu kan, kalau bisa bahasa Inggris kan lebih bisa terjamah. Itu menurut saya lebih konyol lagi. Kenapa? Lebih konyol. Kamu lihat ya sekarang kita punya masalah ya, terutama tenaga kerja wanita yang di luar negeri gitu. Ya, bayangin bagaimana kebanyakan nasib mereka di luar negeri. Apakah mereka ini bisa hidup dengan makmur di sana? Enggak sih. Ya katanya yang kamu bilang tadi yang namanya gaji lebih besar di luar dibandingkan di negeri sendiri. Iya, karena kan padahal di luar negeri itu taruhannya nyawa, ya, kehormatan. Betul. Ya, kamu pernah nggak dengar gitu ya? Banyak tenaga kerja wanita Indonesia yang di luar negeri itu diperkosa. Enggak. Saya sering dengar. Saya juga sering kayak mendengar berita gitu dilecehkan atau dianiaya. Karena saya pernah waktu dulu gitu ya ketemu sama tenaga kerja wanita Indonesia ya, waktu saya lagi transit di Taiwan ya. Saya ketemu ada rombongan tenaga kerja wanita Indonesia ya yang dia lagi nunggu mungkin pesawat berikutnya. Dia bilang ke saya gitu bahwa kita jangan melihat bahwa rumput tetangga itu lebih subur gitu dibandingkan rumput ya rumah kita sendiri gitu. Karena hal itu kadang membutakan kita. Kita melihat bahwa kalau kita bekerja di luar negeri itu kita dijamin hidup makmur gitu. Padahal kalau dibandingkan resikonya itu lebih nggak masuk akal gitu. Ya. Karena apa? Karena yang saya dengar gitu, yang saya lihat juga ada salah satu nih tenaga kerja wanita Indonesia itu disiram air panas sama majikannya, ya sampai tangannya itu digips. Saya tanya, Mbak, tangannya kenapa digips? Ini Pak, saya disiram air panas sama majikan saya. Waduh, saya kaget kan. Saya pikir kalau kerja di luar negeri itu aman-aman aja. Ternyata resikonya itu nggak sebanding gitu dengan uang yang akan kita dapatkan. Saya sampai saya tanya lagi ke si mbaknya ini gitu, Mbak mau nggak balik kerja di Taiwan? Nggak mau Mas. Saya udah cukup lah menderita di negeri orang. Saya lebih baik pulang ke kampung aja. Di kampung kayaknya lebih aman gitu. Nah saya sekarang pulang di luar negeri malah bawa oleh-oleh tangan saya kayak begini. Nah di situ aja kan saya kasihan gitu ngelihatnya. Ini seharusnya kan pemerintah yang memikirkan nasib ya, rakyatnya gitu. Ya mereka buat apa kita pilih untuk berada di pemerintahan kalau bukan memikirkan nasib rakyat yang dipimpinnya. Betul. Ya. Kenapa kok sampai berbondong-bondong gitu ya orang-orang Indonesia bekerja di luar negeri? Pasti kan ada yang salah di negeri kita ini. Betul. Kenapa kok lowongan pekerjaan atau kesejahteraan orang-orang yang bekerja di negeri ini kok sangat memprihatinkan? Ini kan yang harus menjadi PR utama bagi pemerintah gitu untuk memperbaikinya. Bukannya mereka misalnya sibuk untuk korupsi gitu, akhirnya mereka nggak bisa menjamin kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, terus kita dikirim ke luar negeri gitu untuk menyelesaikan masalah ekonomi bangsa ini. Itu kan pola pikir yang ngaco gitu, yang salah kaprah gitu. Jadi jangan kita beralasan ingin belajar bahasa Inggris agar kita bisa bekerja di luar negeri. Kenapa nggak kerja di negeri sendiri? Itu pertanyaannya. Jadi jangan dibolak-balik gitu.
ini yang saya lihat, pemerintah itu senang berdalih gitu, karena dia nggak becus untuk memimpin negeri ini, akhirnya rakyatnya yang dikirim ke luar negeri. Ini kan konyol gitu. Ya, kan seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana nih saya bisa mensejahterakan ya rakyat yang saya pimpin ini ya, untuk bisa hidup makmur di negeri sendiri. Karena ini tugas saya gitu. Nah itu, Feb. Jadi itu suatu excuse atau alasan yang dibuat-buat kalau menurut saya. Nah, jadi kalau buat saya pribadi sih dengan kewajiban ya yang diminta oleh Kementerian Pendidikan bahwa di tingkat SD ini bahasa Inggris adalah hal yang wajib yang anak-anak kita harus kuasai, itu suatu kebijakan yang salah kaprah menurut saya. Karena saya pribadi dari saya di tingkat sekolah, saya nggak pernah sekolah di sekolah internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Nah, tetapi ketika suatu saat saya harus pergi ke luar negeri, ya, yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, saya ternyata bisa menguasai bahasa Inggris dengan saya belajar secara otodidak. Padahal saya nggak punya background sama sekali, saya nggak kursus bahasa Inggris. Saya juga nggak di sekolah internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Saya hanya sekolah di tempat di mana saya hanya menggunakan bahasa ibu gitu. Nah, tetapi ketika saya harus bekerja di luar negeri, ya bukan jadi TKI ya. Saya nggak ngomong. Tapi saya bisa belajar secara otodidak ya. Akhirnya saya bisa secara fasih gitu menggunakan bahasa Inggris. Karena untuk belajar bahasa itu, kalau untuk hanya berkomunikasi sehari-hari itu sangat gampang, sangat mudah. Mau tahu nggak caranya? Gimana? Ya kita harus pergi ke negara yang menggunakan bahasa itu. Kita harus tinggal di sana. Dan akhirnya kita nggak ada cara lain gitu. Kalau kita nggak menguasai bahasa tersebut, ya kita nggak akan hidup di negeri itu. Jadi kita memaksa diri kita hidup di zona yang nggak nyaman gitu. Nah ternyata saya baru tinggal 1 bulan aja. Ya. Saya paksa diri saya harus menggunakan bahasa Inggris dalam bahasa saya sehari-hari. Bisa kok. Bahasa Inggris itu dipelajari. Ya. Karena bahasa itu yang penting harus sering dipraktekkan, dikomunikasikan. Nah akhirnya lambat laun kita juga akan menguasainya. Nah masalahnya kan kita kadang gitu. Ingin belajar bahasa Inggris itu untuk gaya-gayaan doang. Biar kelihatan keren. Nah padahal bukannya keren gitu, kebalikannya. Norak. Itu yang saya sih melihat, ya sebagian besar masyarakat kita, kalau melihat ada anak-anak atau remaja yang menggunakan bahasa Inggris, ya di misalnya di mall atau nggak di lingkungan publik gitu, itu kesannya ya kayak pengen memperlihatkan gitu bahwa mereka tuh berada di kasta yang berbeda. Nah itu malah kelihatannya konyol. Ya. Nah makanya karena bahasa Inggris ini adalah bukan bahasa ibu ya di negeri kita ini, ya janganlah kita malah lebih bangga gitu menggunakan bahasa di luar bahasa ibu kita. Seharusnya pemerintah itu lebih menengungkan, lebih mensosialisasikan anak-anak Indonesia ini harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia itu dengan baik. Itu dulu tujuan awalnya. Kecuali ada sebagian anak-anak kita ini ingin sekolah di luar negeri, atau ingin kuliah di luar negeri, atau ikut orang tuanya dinas gitu ke luar negeri. Nah, bolehlah mereka belajar bahasa di mana bahasa tersebut akan dipakai gitu di negara tujuannya. Mestinya kita arahkan ke sana, Feb. Siap, Pak. Oke, ada lagi nih pertanyaan yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Nggak ada lagi sih, Pak. Nggak ada ya? Oke, baik. Semoga Sobat Beyond Education, apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir ini bisa kita petik manfaatnya ya. Karena apa? Karena yang namanya bahasa ibu itu harus lebih kita cintai dibandingkan bahasa dari
bangsa luar. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, kita selesaikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.